Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raja Filandini Nurul Hasanah dengan NIM 41320011014 dari Program Studi Logistik Perdagangan Internasional kelas 2A reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa laporan keuangan perusahaan manufaktur, di mana saya menganalisa laporan keuangan di tahun 2020 dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Ini merupakan informasi umum dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, di mana PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu bergerak di sektor consumer goods industry dengan subsektor food and beverage, di mana PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu memproduksi minuman kemasan ready to drink atau minuman kemasan yang siap untuk diminum, di mana brand ataupun merek yang sudah diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk ini mudah sekali untuk kita jumpai di pasar umum, seperti merek Ultra Milk, Teh Kota, serta Sari Kacang Hijau. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu berdiri pertama kali pada 2 November tahun 1971, namun pertama kali memproduksi secara komersil itu pada bulan Maret tahun 1975, di mana target pemasaran dari perusahaan ini adalah 90% kepada penduduk lokal dan 10% untuk diekspor ke luar negeri. Ini merupakan visi dan misi dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, di mana visinya adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman terbaik serta terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Dengan misinya adalah menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham. Sekian informasi umum dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, maka kita akan masuk ke analisa neraca keuangan. Yang pertama, total aset lancar dari perusahaan ini, di mana total aset lancar dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu mengalami kenaikan, di mana total aset lancar mengalami kenaikan sebesar 50,5% atau senilai 1.876,8 miliar rupiah. Karena semula pada tahun 2019 total aset lancar perusahaan ini adalah sebesar 3.716,6 miliar rupiah, dan pada tahun 2020 total aset lancar PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk naik menjadi 5.593,4 miliar rupiah. Nah, kenaikan pada aset lancar ini ada disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya pertama yaitu disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas, di mana saldo kas dan setara kas perusahaan ini menurun sebesar 19,2%, yaitu senilai 390,9 miliar rupiah. Karena semulanya pada per 31 Desember 2019, saldo kas dan setara kas perusahaan itu sebesar 2.040,6 miliar rupiah dan turun menjadi 1.649,7 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Kemudian penyebab kedua yaitu adalah piutang usaha, di mana piutang usaha juga mengalami penurunan sebesar 8,1%, yaitu senilai 49,8 miliar rupiah. Semula piutang usaha berjumlah 613,2 miliar rupiah per 31 Desember 2019 dan turun menjadi 563,4 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Selanjutnya penyebab ketiga yaitu adalah piutang lain-lain, di mana piutang lain-lain itu mengalami kenaikan sebesar 139,2% atau senilai dengan 54 miliar. Semulanya jumlah piutang lain-lain itu hanya berjumlah 38,8 miliar rupiah per 31 Desember 2019 dan naik menjadi 92,8 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Adapun kenaikan piutang lain-lain ini terdiri dari yang pertama, kenaikan piutang pihak ketiga sebesar 15,848 miliar rupiah dan piutang berelasi yang mengalami kenaikan sebesar 38,131 miliar rupiah. Penyebab selanjutnya yaitu adalah nilai persediaan lancar, di mana persediaan lancar itu mengalami penurunan sebesar 6,4% atau senilai 63,3 miliar rupiah. Semula nilai persediaan lancar itu sebesar 987,9 miliar rupiah per 31 Desember 2019 dan turun menjadi 924,6 miliar
per 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka lancar, di mana biaya dibayar di muka lancar mengalami penurunan sebesar 75%, yaitu senilai 6,6 miliar, di mana semula nilai biaya dibayar di muka lancar ini adalah 8,8 miliar per 31 Desember 2019 dan turun menjadi 2,2 miliar per 31 Desember tahun 2020. Masuk ke penyebab selanjutnya, yaitu uang muka lancar, di mana uang muka lancar mengalami kenaikan sebesar 27,5% atau senilai dengan 3 miliar rupiah, di mana semula nilai uang muka lancar yaitu 10,9 miliar per 31 Desember 2019 dan naik 3 miliar menjadi 13,9 miliar rupiah per 31 Desember tahun 2020. Dan sebab terakhir adalah pajak dibayar di muka yang turun 100%, di mana pajak dibayar di muka per 31 Desember 2019 itu berjumlah 16,4 miliar rupiah dan menjadi 0 rupiah per 31 Desember tahun 2020. Kita masuk ke analisa neraca keuangan kedua, yaitu nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di mana nilai persediaan pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persediaan bahan baku, kedua persediaan barang jadi, dan ketiga persediaan suku cadang serta pakan ternak di entitas anak. Nah, nilai persediaan perusahaan, yang pertama nilai persediaan bahan baku itu mengalami penurunan di tahun 2020. Pada awalnya persediaan bahan baku itu senilai 654,7 miliar per 31 Desember 2019 dan turun menjadi 591,5 miliar rupiah per 31 Desember tahun 2020. Kemudian nilai persediaan barang jadi itu juga mengalami penurunan di tahun 2020. Karena pada awalnya persediaan barang jadi itu ada senilai 233,8 miliar per 31 Desember 2019 dan turun menjadi 204,6 miliar rupiah per 31 Desember tahun 2020. Sedangkan untuk nilai persediaan suku cadang dan pakan ternak itu mengalami sedikit kenaikan, di mana persediaan suku cadang perusahaan meningkat di tahun 2020. Pada awalnya persediaan suku cadang itu hanya senilai 84,9 miliar per 31 Desember 2019 dan meningkat menjadi 96,3 miliar per 31 Desember tahun 2020. Begitu pula dengan persediaan pakan ternak di entitas anak yang mengalami peningkatan di tahun 2020. Pada awalnya persediaan pakan ternak itu senilai 14,7 miliar rupiah per 31 Desember 2019 dan meningkat menjadi 32,4 miliar per 31 Desember tahun 2020. Yang ketiga yaitu aset tidak lancar, di mana total aset tidak lancar pada perusahaan Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu mengalami kenaikan, di mana total aset tidak lancar perusahaan per 31 Desember 2019 atau total aset tidak lancar perusahaan sebelumnya itu ada 2.891,781 miliar rupiah dan di tahun 2020 naik menjadi 3.160 miliar 695 juta rupiah per 31 Desember 2020. Di mana artinya total aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar secara keseluruhan, per 31 Desember 2020 meningkat menjadi 8.754,116 miliar rupiah, yang semulanya itu hanya berjumlah 6.608,422 miliar rupiah. Ini artinya total aset secara keseluruhan dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami kenaikan sebesar 32,5%, yaitu senilai 2.145 miliar 700 juta rupiah. Kita masuk ke total hutang perusahaan. Di sini total hutang yang dimiliki PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk berjumlah 2.071 miliar 631 juta rupiah per 31 Desember 2020. Dengan jumlah tersebut, artinya utang yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami kenaikan karena semulanya total hutang perusahaan pada tahun 2019 hanya berjumlah 584 miliar 720 juta rupiah. Adapun rincian dari hutang perusahaan, yang pertama hutang jangka pendek terdiri dari utang usaha yang mengalami di mana utang usaha itu sejumlah 370,3 miliar rupiah.
Utang dividen sebesar 66,4 miliar rupiah, utang pajak sebesar 90,6 miliar rupiah, utang liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun atas sewa pembiayaan sebesar 17,6 miliar rupiah, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun atas pinjaman lain-lain itu sebesar 1.499,902 miliar. Nah, di mana ada utang jangka panjangnya yaitu terdiri dari liabilitas jangka panjang atas sewa pembiayaan yang sebesar 26,790 miliar rupiah. Lalu total liabilitas dari perusahaan dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk per Desember 2019, total liabilitas perusahaan itu hanya berjumlah 953 miliar 283 juta rupiah, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu menjadi sebesar 3 triliun 972,379 miliar per Desember 2020. Artinya, total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 3 triliun 19,1 miliar rupiah. Total ekuitas dari perusahaan justru menurun, di mana pada awalnya total ekuitas di tahun 2019 itu senilai 5 triliun 655 miliar 139 juta rupiah, dan turun menjadi 4 triliun 781 miliar 737 juta per 31 Desember tahun 2020. Masuk ke analisa laporan laba dan rugi perusahaan, di mana pertama kita masuk ke nilai penjualan dari perusahaan. Di mana total penjualan dan pendapatan yang diperoleh oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2020 itu sebesar 5 triliun 967,362 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Dan ini artinya total penjualan dan pendapatan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk turun di tahun 2020 karena semulanya di tahun 2019 total penjualan itu sebesar 6 triliun 223,057 miliar rupiah di tahun 2019. Untuk laba rugi perusahaan setelah pajak justru meningkat sedikit walaupun total penjualan dan pendapatannya menurun, di mana laba tahun berjalan atau laba perusahaan setelah pajak di tahun 2020 adalah sebesar 1 triliun 109,666 miliar rupiah. Sedangkan laba perusahaan setelah pajak di tahun buku 2019 itu sebesar 1 triliun 35 miliar 865 juta rupiah. Artinya pada tahun 2020 perusahaan mengalami kenaikan laba sebesar 73,8 miliar rupiah. Untuk HPP atau harga pokok penjualan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk di tahun buku 2020 adalah sebesar 3 triliun 738,8 miliar, dan ini mengalami juga penurunan. HPP PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk juga mengalami penurunan karena semulanya HPP perusahaan di tahun buku 2019 itu sebesar 3 triliun 881,1 miliar rupiah. Untuk biaya produksi itu dibagi menjadi 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di mana biaya bahan baku itu mengalami penurunan, di mana biaya produksi berupa biaya bahan baku pada tahun 2020 itu hanya sebesar 3 triliun 31,1 miliar rupiah, dan sedangkan biaya pemakaian bahan baku di tahun 2019 itu sebesar 3 triliun 292,5 miliar rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsung di tahun 2020 adalah 40,8 miliar, dan dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung di tahun 2019 yang hanya sebesar 37,1 miliar, itu artinya biaya tenaga kerja langsung di tahun 2020 itu mengalami sedikit kenaikan. Untuk biaya overhead pabrik juga mengalami sedikit kenaikan, di mana di tahun 2020 biaya overhead pabrik PT Ultra Jaya Milk Industry itu sebesar 637,7 miliar per 31 Desember 2020, dan naik menjadi 630 dan biaya overhead pabrik di tahun 2020 itu 637,7 miliar. Itu artinya biaya overhead pabrik PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk itu mengalami kenaikan dibanding di tahun sebelumnya di tahun 2019 yang di mana biaya overhead pabrik di tahun 2019 hanya 631,8 miliar rupiah. Artinya ada kenaikan sedikit di biaya overhead pabrik di tahun 2020.
Untuk kondisi perusahaan saat ini bisa dikatakan cukup baik karena total kenaikan aset yang cukup tinggi dan laba yang didapatkan atau profit yang didapatkan itu sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya atau di tahun 2019. Tetapi dengan kenaikan total hutang perusahaan dan total liabilitas perusahaan yang sangat drastis, yang sangat tinggi, itu dapat membuat kondisi perusahaan cukup bisa dikhawatirkan di tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.